Halo teman-teman bisnis, balik lagi di channel Advis Remu. Kali ini kita bakal bahas yang pasti ngaruh banget ke cash flow bisnis dan juga ke dompet karyawan. Upah minimum provinsi atau UMP 2026 dipastikan naik di semua daerah. Apa itu UMP 2026 dan kenapa naik? Nah, Menteri Ketenagakerjaan Yasser Lim menegaskan bahwa UMP 2026 di seluruh provinsi Indonesia akan naik, bahkan untuk daerah yang pertumbuhan ekonominya negatif. Kenaikan ini terjadi karena rumus perhitungan upah minimum diubah, sehingga hampir semua daerah secara otomatis akan mengalami penyesuaian ke atas, bukan tetap atau turun. Rumus baru kenaikan UMP mulai 2026, yang dimana UMP ini dihitung dengan formula inflasi plus pertumbuhan ekonomi X alpha, yang dimana alpha adalah angka penyesuaian yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap ekonomi. Nilai alpha sekarang dibuat lebih lebar, yaitu 0,5 sampai 0,9, sehingga daerah dengan ekonomi lebih baik bisa memberi kenaikan upah yang lebih tinggi. Sementara daerah yang lebih lemah tetap naik, tapi disesuaikan kemampuannya. Kapan UMP 2026 ditetapkan? Pemerintah mewajibkan gubernur di seluruh Indonesia menetapkan UMP 2026 paling lambat tanggal 24 Desember 2025. Dan UMP baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Artinya, pelaku usaha punya waktu singkat di akhir tahun untuk mengatur ulang anggaran gaji, negosiasi kontrak kerja, dan menyesuaikan struktur biaya usaha dengan angka UMP terbaru. Seberapa besar kenaikannya? Berbagai perkiraan menyebut kenaikan UMP 2026 rata-rata berada di kisaran sekitar 3-6% di banyak provinsi, tergantung inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Ada juga analisis yang menyebut dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan formula baru ini, ruang kenaikan upah minimum bisa mencapai rentang sekitar 8,5 sampai 10,5% di skenario tertentu, terutama di daerah dengan pertumbuhan yang kuat. Untuk bekerja, kenaikan UMP 2026 diharapkan menjaga daya beli di tengah kenaikan harga kebutuhan hidup, sehingga gaji mereka tidak tertinggal dari inflasi. Untuk pebisnis, khususnya UMKM dan sektor padat karya, ini berarti biaya tenaga kerja pasti naik, sehingga perlu dihitung ulang harga jual, efisiensi operasional, dan produktivitas tim supaya margin tetap aman. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh pebisnis? Pertama, cek angka UMP 2026 di provinsi masing-masing dan hitung selisih kenaikan dibanding 2025. Lalu simulasikan pengaruhnya ke total biaya gaji per bulan dan juga per tahun. Kedua, mulai siapkan strategi. Apakah perlu mengatur ulang jam kerja, memperbaiki sistem bonus berbasis kinerja, atau mengupgrade skill karyawan supaya kenaikan gaji sejalan dengan kenaikan produktivitas? Ya, jadi UMP 2026 naik di semua provinsi itu bukan lagi wacana ya guys, tapi sudah jadi kepastian regulasi. Dan tugas teman-teman pebisnis sekarang adalah siap-siap, bukan kaget di akhir tahun. Nah, kalau kamu merasa penjelasan seperti ini membantu buat ngatur strategi bisnis dan keuangan usaha kamu, jangan lupa tekan tombol subscribe ke channel Advis Remu, supaya tiap ada update kebijakan baru, kamu langsung dapat notifikasinya. Klik like kalau kamu mau lebih banyak konten soal bisnis, regulasi, dan keuangan yang dijelasin dengan bahasa yang ringan dan mudah dicerna. Lalu share video ini ke teman-teman pebisnis lain biar mereka juga siap menghadapi UMP 2026. Dan jangan lupa untuk follow semua media sosial Advis Remu, karena di sana akan ada tips harian, infografis sederhana, dan diskusi seru yang bisa bantu kamu naik kelas dari sekedar pemilik usaha jadi pebisnis yang benar-benar paham arah kebijakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.